Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa sharing-sharing lagi di channel Hadi Edukasi. Sebelumnya saya ucapin terima kasih buat yang masih mensupport, membersamai ya, yang terkoneksi di channel maupun juga di resep sehat alami, dan doa saya yang terbaik pastinya buat teman-teman yang mungkin saat ini dalam kondisi yang kurang sehat. Harapan saya segera insya Allah segera disehatkan, dipulihkan, dan lebih sehat kembali, lebih perform lagi daripada kondisi sebelumnya. Dan segala sesuatu yang kita jalani itu sebagai penjemput berkah dan maksimal dalam kebaikan. Dan sharing kali ini kita akan mempraktekkan tips dan sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana teknik memberikan relaksasi ketika perempuan sedang menstruasi. Ini sebenarnya kan banyak pakar kesehatan yang bilang kalau mens nggak boleh dipijat atau direlaksasi. Kalau dari sudut pandang terapi zona meridian, dan mungkin orang-orang di luar sana sependapat bahwa apapun metode pengobatannya, apapun relaksasinya, sebenarnya selama kondisinya itu nggak berlebihan, kondisinya itu sesuai dengan porsi, dengan porsinya, saya kira segala sesuatunya bisa dilakukan meskipun kondisinya sedang menstruasi. Yang nggak boleh itu kondisinya digunakan atau di treatment secara berlebihan. Ambil contoh misalnya gini, kita sedang mens ya gitu, ibu-ibu di sana dan melakukan olahraga misalnya renang, kemudian lari yang cukup jauh atau cukup lama durasinya, angkat beban misalnya yang berat-berat, itu sebenarnya yang nggak diperbolehkan tujuannya atau khawatirnya gitu nanti si otot perut, kemudian dinding rahim dan sebagainya itu bisa terjadi lebih terbuka. Jika lebih terbuka, khawatirnya si cairan yang keluar itu lebih banyak dan nggak terkontrol. Ini sebenarnya yang nggak boleh, dan ketika relaksasi tepat itu saya kira nggak ada masalah. Dan untuk memberikan relaksasi yang tepat ini alangkah baiknya dilakukan secara mandiri, jadi nggak dilakukan oleh orang lain. Maka dari sudut pandang inilah saya melalui channel ini memberikan tipsnya. Mudah-mudahan setidaknya yang sering mual dalam kondisi mens, perut sakit, kaki, tangan, tubuh pada pegal dan lain sebagainya itu bisa membantu, bisa mengurangi, karena ini juga mempengaruhi mood ya, mempengaruhi kondisi tubuh kita. Jadi kita nanti akhirnya malah bed rest atau nggak bisa ngapa-ngapain kalau badan pada sakit, kemudian perut nggak nyaman dan lain-lain. Langsung ke treatmentnya, yang perlu digarisbawahi ini dilakukan secara mandiri, nggak dilakukan oleh orang lain. Orang menstruasi rata-rata yang paling nggak nyaman, satu betis, yang kedua paha, kemudian yang ketiga area perut. Kenapa seperti itu? Kalau area perut justru nggak dirasa dari awal, dirasanya biasanya sudah 2 hari atau sehari setelah posisi proses mens ini berjalan. Tapi sebelumnya itu justru kaki pada sakit, kemudian badan pada kayak sedikit meriang gitu ya. Taunya dari mana? Taunya dari penelitian. Jadi
saya mempertanyakan, sering juga dapat keluhan gitu ya dari banyak orang, mungkin baik itu yang terkoneksi secara online, yang tanya melalui online, dan juga menanyakan secara offline. Kalau dihitung-hitung dari persentase gitu, mungkin sekitar 1.500 orang itu hampir mengeluhkan yang sama. Jadi kan ini bisa dianggap sebuah keluhan serius gitu. Jadi atau bisa dipakai acuan ya, bahwa si keluhan kaki dan tubuh pada pegal sebelum itu memang ada, seperti itu kondisinya. Untuk treatmentnya sendiri seperti ini posisinya. Jadi kita anggap, kita praktekkan di tangan kaki kanan dulu. Nah, dipijat seperti ini area jempol. Nih pijatnya, mudah-mudahan terlihat ya. Ini pemijatan seperti ini, ditekan, hanya ditekan aja posisinya, jari telunjuk sama jempol gini, jepit ya. Ini durasinya 1 menit. Nah, kemudian setelah jempol baru seluruh jari kita genggam gini. Digenggamnya pelan-pelan aja, nggak perlu mengeluarkan tenaga, karena ini tujuannya cuma buat merangsang si otot supaya dia tahu kalau kita akan memberikan stimulus, jadi dia rileks. Anggaplah ini namanya pembukaan gitu, openingnya seperti ini. Nah, oke. Baru daerah sini, nah, di belakang ya, tumit. Nah situ. Nah mijatnya menggunakan ibu jari ya, sejajar sama tumit itu, lurus ke atas. Nah itu gerakan posisi seperti itu 10 kali. Selanjutnya baru betis kita lakukan treatment atau relaksasinya seperti ini pemijatannya. Hitungan kelima lepas. Nah, setelah gerakan seperti itu baru gunakan, nah, jadi jempol di bawah, kemudian kita gunakan sela-sela jempol sama jari telunjuk ya di sini. Nah, itu untuk menekan. Nah selesai seperti itu, baru kita posisi seperti ini, diluruskan. Kalau tadi kan posisinya miring gini ya, nah ini lurus.
Nah, setelah saya baru kasih gerakan seperti ini. Nanti bisa kanan dan kiri gerakannya sama. Kemudian setelah melakukan treatment ini, kita lakukan relaksasi seperti ini. Ini diluruskan semua, lurus. Ini diangkat. Nah, itu. Nah, ini stretching ringan atau pemijatan ringan, tapi posisinya ini posisi stretching. Jadi nanti biasanya seperti ini, ada sensasi ketarik tuh di bagian belakang. Makanya saran saya dilakukan secara mandiri, jadi kita tahu kalau udah ketarik ya jangan dipaksa gitu, ya pelan-pelan. Nah, bisa nanti bergantian di kaki kiri juga bisa gitu, fix ya. Ini setelah melakukan treatment ini kita juga harus paham betul kalau biasanya nih orang-orang yang kalau mens itu biasanya cairan kan lebih banyak keluar, jadi sensasi lemas, kemudian tiba-tiba pengen minuman yang nggak biasanya diminum gitu, itu nggak apa-apa dikasih, tapi porsinya cukup gitu. Yang nggak kalah pentingnya minum air putihnya. Jadi misalnya nggak biasa minum teh nih, tiba-tiba pengen minum teh, nggak apa-apa dikasih, tapi sedikit aja porsinya, karena teh itu juga mengandung kafein dan bisa mengentalkan darah, nanti ya badannya malah agak terhambat gitu. Jadi kalau memang butuh atau kepengen yang tadinya enggak gitu, ya nggak apa dikasih. Yang paling penting itu porsinya di kontrol gitu, fix ya. Apapun kondisinya, treatment ini dilakukan secara mandiri, nggak boleh dilakukan oleh orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.